Nah, demi menjawab kondisi tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya tengah membuat skenario untuk dari ketiga skenario tersebut. Yang pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3. Halo para sobat semuanya, kita berbagi info mengenai berita terbaru Menpan RB soal isu penghapusan diangkat P3K ASN atau 3. Ini mengenai honorer. Seperti kita ketahui, di tahun 2023 akan adanya penghapusan tenaga honorer. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Sebelum kita masuk ke info atau berita terbaru mengenai tenaga honorer, kita kembali lagi ke situs resmi Guru P3K Kemdikbud.go.id. Ada progres terbaru yang sebelumnya hanya sampai dengan referensi, program studi, dan linearitas, dan sekarang sudah maju ataupun sudah terjadi progres yang baik menjadi ABK, analisis beban kerja, dan semoga lanjut terus sampai dengan kepada pendaftaran pada SSC ASN dimulai. Semoga ini terjadi dan tidak diundur-undur lagi waktunya. Pastinya kita semua menunggu akan informasi tersebut. Nah, kembali lagi ke info terbaru atau berita terbaru, honorer bersiap. Ini bocoran opsi pilihan Menpan RB soal isu penghapusan. Apakah diangkat P3K ASN atau tidak? Nah, nasib honorer saat ini masih menjadi tanda tanya besar bagi beberapa pihak maupun tenaga honorer yang bersangkutan mengenai status kepegawaiannya di instansi pemerintahan. Status kepegawaiannya nanti di tahun 2023 akan menjadi penentu masa depannya kelak. Hal itulah yang menimbulkan keresahan di antara semua honorer. Apakah dirinya akan diangkat menjadi P3K ASN secara utuh? Atau mungkin skenario penghapusan tenaga honorer lah opsi yang akan dipilih oleh pemerintah di tahun depan. Nah, demi menjawab kondisi tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya tengah membuat skenario untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah saat penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Jadi, seperti kita ketahui, tahun 2023 infonya atau isunya adanya penghapusan tenaga honorer. Jadi, selaku Menpan RB membuat skenario agar tidak terjadi kemungkinan munculnya masalah. Nah, apa skenario yang akan diambil atau dilakukan oleh Menpan RB untuk mengatasi masalah yang akan muncul pada saat penghapusan tenaga honorer di 2023. Nah,
3 skenario sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer 2023, Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 3 skenario untuk mengatasi tenaga honorer pada tahun 2023. Nah, apa skenario yang akan dilakukan oleh Menpan RB? Tetap di channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info pendidikan lainnya. Nah, 3 skenario tersebut, yang pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K aparatur sipil negara atau ASN. Nah, ini yang pertama, diangkat. Seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Sedangkan yang kedua, kebalikannya. Tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Yang pertama diangkat, yang kedua skenarionya adalah diberhentikan. Dan yang ketiga, tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Nah, ini 3 skenario. Yang pertama diangkat, diberhentikan, dan yang terakhir berdasarkan skala prioritas. Nah, apa penjelasan dari ketiga skenario tersebut? Yang pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi P3K aparatur sipil negara atau SM, tetapi akan berdampak pada efisiensi anggaran dan beban negara yang semakin berat. Nah, jika yang pertama atau skenario yang pertama dipilih oleh Menpan RB, maka akan berdampak pada anggaran dan beban negara yang semakin berat. Yang kedua, tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Nah, jika ini dipilih atau diberhentikan, maka skenario kedua, kalau diberhentikan, semua tentu akan berat karena banyak honorer yang memberikan pelayanan, bahkan sebagai tulang punggung pelayanan di berbagai daerah. Kita lihat di daerah-daerah, bahkan banyak tenaga-tenaga honorer menjadi tulang punggung atau mereka yang bekerja sebagai pelayanan di berbagai daerah atau berbagai instansi. Yang ketiga, tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Maksudnya adalah kita akan ada skala prioritas terutama untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Yang lain nanti bertahap akan kita kaji, kita masih dialog terus dengan DPR. Terkait yang diprioritaskan bukan berarti yang lain tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap. Kenapa pendidikan dan kesehatan diutamakan? Karena banyak sekolah-sekolah di desa terpencil, terutamanya di luar Jawa, belum memiliki ASN guru. Demikian dengan puskesmas-puskesmas di pedesaan. Nah, jika yang ketiga ini dipilih, skala prioritas, yang menjadi skala prioritas adalah tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Akan tetapi, itu semuanya bertahap dan akan dilanjut dengan tenaga-tenaga lainnya. Mengapa demikian? Karena banyak di luar Jawa guru itu belum ASN, begitu juga yang bekerja di puskesmas.
Jadi, ini 3 skenario untuk mengatasi masalah dalam penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Untuk itu, pihaknya menyampaikan telah melakukan pendataan non-ASN di seluruh Indonesia. Saat ini, kondisi data yang sudah masuk mengalami perbedaan, sehingga perlu dilakukan audit ulang terhadap daftar nama tenaga honorer yang diusulkan Pemda seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya kirim surat ulang untuk Pemda. Dalam hal ini, Gubernur dan Bupati Wali Kota melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Sekda. Nah, ini yang dikatakan oleh Menpan RB. Dan di video sebelumnya sudah kita ketahui mengenai pendataan non-ASN. Jabatan-jabatan apa saja yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat. Dan bagaimana menurut Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian dengan skenario tersebut? Sebaiknya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan para honorer dengan memutuskan suatu kebijakan yang terbaik. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.